Shalom kasih Kristus, senang kita bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kita bersyukur karena kasih-Nya selalu melingkupi kita. Tetaplah melekat dalam Tuhan, agar Tuhan terus memurnikan hati kita. Dan sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Biarlah Engkau terus memenuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami terus semakin memiliki hati yang murni, sehingga apapun yang kami hadapi tetap memiliki dan mempunyai satu kemurnian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hati yang murni. Ibrani 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kasih Kristus, ada yang berkata bahwa manusia adalah makhluk yang paling susah untuk dimengerti. Itulah sebabnya ada istilah mengatakan, dalamnya lautan dapat diduga, dalam hati tidak ada yang tahu. Artinya, tidak ada orang yang mengetahui hati orang lain walau terjalin hubungan yang sudah dekat. Dari hati manusia sesungguhnya memancarkan kehidupan, terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Seperti apa suasana hati kita hari ini? Jika diibaratkan seperti cuaca, seperti apa temperaturnya sekarang? Panas atau sejuk? Suhu atau kondisi hati kita akan sangat menentukan reaksi kita dalam memandang kehidupan kita dan bagaimana kita bersikap di tengah persinggungan dengan banyak orang. Ketika hati kita sedang panas, kita akan mudah terpancing emosi, gampang tersinggung dan sebagainya. Kasih Kristus, kita adalah mempelai Kristus dan yang telah dipertunangkan. Mari kita tetap menjaga hati yang tulus ikhlas dan memiliki hati yang murni. Mengapa kita perlu menjaga hati yang murni? Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan secara roh. Paulus menegaskan bahwa hidup kekristenan adalah perjuangan melawan kuasa-kuasa gelap dan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 14 mengatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Apakah maksud baju jirah itu? Baju jirah adalah baju yang dipakai untuk melindungi dada prajurit dari serangan musuh. Dada dapat diartikan hati. Jadi hati perlu dilindungi agar tidak mudah tertembus peluru si iblis. Seseorang yang mengenakan baju jirah keadilan dan kebenaran akan terjaga dari hal-hal cemar dan jahat, sehingga ia pun dapat menghadap Tuhan tanpa rintangan atau ganjalan dalam hati. Alkitab berkata, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, agar dapat memperoleh kemenangan atas musuh kita, yaitu iblis. Hati kita harus bersih dari segala kejahatan. Terlebih lagi, bila kita rindu dipakai menjadi alat kemuliaan-Nya, kita harus memiliki hati yang benar dan bersih di hadapan Tuhan. Meski sudah dipulihkan dan dibaharui, kita tetap perlu menjaganya agar tidak kembali kotor seperti sebelumnya. Caranya adalah dengan tetap berjalan bersama Tuhan, mengandalkannya dalam setiap langkah dan tetap mengisi hati kita dengan firman-Nya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tercatat dalam Ibrani 12 ayat 15. Hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit yang bukan saja menyusahkan kita, tetapi juga bisa mencemarkan banyak orang. Adalah penting bagi kita untuk terus tekun menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, karena dari sanalah seluruh kehidupan akan terpancar. Kita bisa memberkati orang lain, itu pun sangat tergantung dari bagaimana hati kita. Suasana hati akan sangat mempengaruhi cara hidup kita.
Hati merupakan sumber segala sesuatu berkat atau kutuk. Ia dapat memancarkan kehidupan atau kematian. Karena dari hati timbul pikiran jahat. Tercatat dalam Matius 15 ayat 19. Jika hati tercemar lalu mengeluarkan air yang keruh, apa sanggup ia memberikan kesegaran bagi jiwa yang dahaga? Maka untuk dapat memberi kesegaran bagi jiwa-jiwa, perlu hati kita dibersihkan setiap saat oleh darah Yesus yang kudus sehingga segala noda hilang. Dan kita dibaharui setiap saat dengan hati yang murni melalui firman-Nya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tercatat dalam Mazmur 73 ayat 1. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau terus mengajarkan kepada kami di mana kami agar menjaga atau memiliki hati yang murni. Karena kami telah dipersiapkan menjadi mempelai-Mu, Tuhan. Perlu kami untuk menjaga kehidupan kami dan hati kami agar tetap murni. Untuk terus murni, maka kami ingin terus senantiasa melekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.